Halo para penikmat misteri dan kengerian, selamat datang kembali di Cerita Bayangan Malam. Malam ini, tirai kegelapan akan kami singkap untuk membawa Anda menyelami sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Bersiaplah, karena episode kali ini akan mengungkap tabir di balik sebuah ilmu kuno yang seharusnya tak pernah diusik, sebuah gerbang menuju dunia lain yang dibuka tanpa sengaja. Inilah ilmu narik sukmo, pintu neraka yang dibuka kakek sendiri. Siapkan mental Anda, karena perjalanan ke jantung ketakutan akan segera dimulai. Malam itu, bulan sabit menggantung tipis di atas desa Wonokoyo, seolah enggan menampakkan diri sepenuhnya. Angin berdesir pelan, membawa aroma kembang melati dari pemakaman tua di ujung desa. Di sebuah rumah joglo yang usianya mungkin lebih tua dari desa itu sendiri, Seno duduk terpaku di depan tumpukan kitab Jawa kuno yang menguning. Lilin di sampingnya berkedip-kedip, menciptakan bayangan menari di dinding. Sejak kematian mendadak kakeknya, Mbah Harjo, Seno merasa ada yang aneh. Bukan hanya kesunyian yang menggantung di rumah itu, tapi juga bisikan-bisikan halus yang kerap menyelinap di telinganya, terutama saat menjelang tengah malam. Bisikan itu tak berwujud kata, hanya desiran seperti daun kering yang tersapu angin, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya merinding. Mbah Harjo dikenal sebagai seorang kejawen yang mendalami ilmu-ilmu kuno. Sebelum meninggal, ia sempat berpesan pada Seno untuk menjaga baik-baik sebuah kotak kayu berukir yang selalu disimpannya di bawah ranjang. Jangan pernah membukanya, Le, kecuali jika kau sudah siap menghadapi konsekuensinya, bisik Mbah Harjo dengan suara serak, sesaat sebelum menghembuskan napas terakhir. Rasa penasaran Seno terusik. Kotak itu selalu menjadi misteri. Malam ini, bisikan-bisikan itu terasa lebih intens, seolah mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Tangan Seno gemetar saat meraih kotak itu. Kunci kuningan yang usang tergeletak di sampingnya. Dengan napas tertahan, ia memasukkan kunci itu ke lubang dan memutar. Klik. Di dalamnya, teronggok sebuah lontar tua yang diikat benang merah, beberapa jenis bunga kering yang tak Seno kenali, dan sebuah keris kecil berkarat. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah tulisan-tulisan di lontar itu. Tulisan Jawa kuno yang familiar baginya, karena Mbah Harjo sering mengajarkan aksara itu. Salah satu bagiannya berbunyi, narik sukmo. Tiba-tiba, lilin di dekatnya padam. Gelap merayap, melingkupi ruangan. Bisikan itu kini berubah menjadi dengung yang menusuk telinga. Semakin keras, semakin dekat. Seno merasa ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengelilinginya, merasakan kehadiran yang dingin dan berat. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat. Sebuah bayangan hitam melintas di sudut matanya, dan Seno merasakan dingin yang menusuk tulang sebelum kesadarannya merenggut. Seno terbangun dengan kepala pening dan sekujur tubuh terasa kaku. Matahari sudah tinggi, menembus celah-celah jendela, menerangi debu-debu yang menari di udara. Ia mengerjapkan mata, berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Kotak kayu itu tergeletak terbuka di lantai, lontar kuno itu masih di sana, dengan tulisan narik sukmo terpampang jelas. Narik sukmo, gumam Seno. Ia meraih kamus Jawa kuno yang biasa digunakan Mbah Harjo. Setelah membolak-balik halamannya, ia menemukan arti yang mengejutkan, menarik roh atau sukma. Bukan sekadar menarik, tetapi lebih ke arah memaksa roh seseorang untuk meninggalkan raganya. Ini adalah ilmu gelap, ilmu yang sangat dilarang. Rasa takut bercampur penasaran menyelimuti Seno. Apakah semalam ia tanpa sengaja telah memanggil sesuatu? Atau lebih buruk, apakah ilmu ini telah diaktifkan? Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Pintu-pintu di rumah kerap terbuka dan tertutup sendiri. Barang-barang berpindah tempat tanpa sebab. Bau kemenyan dan melati tercium di malam hari, padahal tak ada yang membakar kemenyan di rumah itu. Seno sering melihat bayangan sekilas di sudut matanya, bayangan yang lenyap begitu ia menoleh. Puncaknya adalah saat ia menemukan foto Mbah Harjo terbalik di meja altar. Matanya tampak seperti melotot, dan sebuah noda merah seperti darah kering menempel di bingkainya. Seno merasakan ketakutan yang mencekam. Ini bukan sekadar gangguan, ini adalah peringatan. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang narik sukmo dan kakeknya. Seno ingat bahwa Mbah Harjo memiliki seorang sahabat lama di desa sebelah, Mbah Wiryo, yang juga mendalami ilmu-ilmu Jawa. Mungkin Mbah Wiryo bisa memberinya petunjuk. Malam itu, Seno pergi ke rumah Mbah Wiryo. Sesampainya di sana, ia disambut oleh keheningan yang tak wajar. Pintu rumah Mbah Wiryo terbuka sedikit, menganga seperti mulut goa. Seno masuk dengan langkah hati-hati. Udara di dalam terasa dingin dan pengap.
Di ruang tengah, ia melihat Mbah Wiryo tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku dan matanya terbelalak menatap langit-langit. Di sampingnya, sebuah boneka jelangkung tergeletak, jarinya menunjuk ke arah Seno. Jantung Seno berdegup kencang. Ia tahu, ada sesuatu yang sangat salah. Kematian Mbah Wiryo bukan kematian biasa. Ia teringat tulisan di lontar, Narik Sukmo. Apakah roh Mbah Wiryo telah ditarik? Dan mengapa jelangkung itu menunjuk padanya? Kematian Mbah Wiryo menggemparkan desa. Polisi setempat menyimpulkan kematiannya sebagai serangan jantung. Namun Seno tahu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik itu. Ia merahasiakan penemuan lontar dan hubungannya dengan kematian Mbah Wiryo. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur aduk di benaknya. Seno mulai menyelidiki. Ia kembali ke rumah Mbah Harjo, memeriksa setiap sudut, mencari petunjuk. Ia menemukan beberapa catatan Mbah Harjo yang terselip di bawah tumpukan kain batik. Catatan itu berisi nama-nama dan tanggal, beberapa di antaranya dicoret dengan tinta merah. Ada nama Mbah Wiryo di sana, dengan tanggal yang berdekatan dengan kematiannya. Di antara nama-nama itu, Seno menemukan sebuah nama yang sangat dikenalnya, Surti. Surti adalah seorang penari ronggeng yang terkenal kecantikannya di masa lalu, yang menghilang secara misterius bertahun-tahun yang lalu. Desa percaya ia pergi dengan laki-laki dari kota, namun tak ada yang tahu pasti. Seno teringat cerita-cerita lama tentang Surti. Ia adalah kekasih Mbah Harjo di masa muda, namun hubungan mereka kandas karena Mbah Harjo lebih memilih mendalami ilmu-ilmu spiritual. Konon, Surti merasa sakit hati dan bersumpah akan membalas dendam. Seno mulai menyusun kepingan-kepingan puzzle. Apakah Narik Sukmo ada hubungannya dengan Surti? Apakah Mbah Harjo pernah menggunakannya? Dan jika iya, mengapa? Ia memutuskan untuk mengunjungi rumah tua Surti yang terbengkalai di pinggir hutan. Meskipun banyak yang mengatakan rumah itu angker, Seno merasa harus melakukannya. Malam itu, dengan senter di tangan, ia menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi semak belukar. Hawa dingin merayap, dan suara jangkrik seolah berhenti saat ia mendekat. Rumah itu gelap dan berdebu. Jaring laba-laba melapisi setiap sudut. Di salah satu kamar, Seno menemukan sebuah kotak kecil di bawah lantai papan yang lapuk. Di dalamnya, ada sebuah sapu tangan sutra berlumuran noda kering, dan sebuah foto usang. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda yang cantik dengan senyum menawan Surti. Di balik foto, ada tulisan tangan Mbah Harjo, "Maafkan aku, Surti. Maafkan aku." Seno merasakan kebekuan di hatinya. Sebuah kebenaran yang mengerikan mulai terungkap. Apakah Mbah Harjo, dalam upayanya untuk mengakhiri sesuatu, justru membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih jahat? Sejak menemukan foto Surti dan catatan Mbah Harjo, Seno merasa ada bayangan yang mengikutinya. Bukan bayangan fisik, melainkan bayangan psikis yang terus menghantuinya. Ia mulai melihat Surti di setiap cermin yang ia lewati. Awalnya hanya sekilas, lalu semakin jelas. Wajahnya yang cantik berubah menjadi pucat pasi, matanya cekung, dan senyumnya terkunci dalam seringai menyeramkan. Suatu malam, Seno terbangun oleh suara ketukan dari arah cermin di kamarnya. Dengan jantung berdebar, ia mendekat. Bayangan Surti muncul di permukaan cermin, melambaikan tangannya, seolah memanggil. Lalu, ia melihat sebuah retakan kecil muncul di cermin, memanjang perlahan, seperti urat nadi yang pecah. Ketakutan Seno memuncak. Ia ingat cerita-cerita Mbah Harjo tentang entitas yang terperangkap dalam cermin. Mbah Harjo selalu berpesan untuk tidak pernah menatap cermin terlalu lama di malam hari, apalagi di rumah yang lama tidak dihuni. Seno mulai percaya bahwa roh Surti, atau setidaknya sesuatu yang berhubungan dengannya, kini telah bangkit. Dan ia yakin, roh itu tidak damai. Ada dendam yang kuat di baliknya. Ia membaca kembali lontar Narik Sukmo. Ternyata, ada sebuah bagian yang menjelaskan risiko penggunaan ilmu ini. Jika sukma yang ditarik adalah sukma yang penuh dendam atau belum tuntas urusannya di dunia, maka sukma itu akan menjadi entitas yang sangat berbahaya, mencari medium baru untuk melampiaskan amarahnya. Dan kini, Seno merasa dirinya adalah medium itu. Ia mencoba mencari cara untuk menghentikan teror ini. Ia pergi ke seorang kiai di desa tetangga yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang ilmu-ilmu spiritual. Kiai Harun, seorang pria tua dengan sorot mata teduh, mendengarkan cerita Seno dengan sabar. Ilmu Narik Sukmo itu adalah ilmu yang sangat berbahaya, Nak, kata Kiai Harun. Ia bukan hanya menarik sukma, tapi juga bisa menjebak sukma. Jika sukma itu penuh dendam,
ia akan mencari jalan keluar, mencari raga lain untuk melampiaskan amarahnya. Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Tanya Seno, suaranya bergetar. Kau harus menemukan di mana sukma itu terjebak, nak. Dan lepaskan ia, jawab Kiai Harun, atau ia akan terus menghantuimu, bahkan bisa saja merasuki ragamu. Kata-kata Kiai Harun membuat Seno semakin ketakutan. Jika memang benar Roh Surti yang menghantuinya, di mana ia terjebak? Dan mengapa Mbah Harjo melakukan ini? Seno kembali ke rumah Mbah Harjo dengan pikiran kalut. Ia mencoba mengingat setiap detail cerita kakeknya tentang Surti. Ia ingat Mbah Harjo pernah bercerita tentang sumur tua di belakang rumah Surti yang konon memiliki mata air keramat. Sumur itu sudah kering dan tak pernah digunakan lagi. Dengan penerangan senter, Seno menuju sumur tua itu. Semak belukar yang menjulang tinggi seolah menjadi penghalang. Begitu sampai, ia melihat sumur itu masih dalam kondisi yang sama, terbengkalai. Namun, ada yang aneh. Aroma melati dan kemenyan tercium sangat kuat dari dalam sumur, seolah baru saja dibakar. Seno mengintip ke dalam. Gelap. Ia melemparkan sebuah batu kecil. Tak ada suara. Sumur itu sangat dalam. Ia merangkak turun dengan hati-hati, berpegangan pada dinding batu yang lumutan. Semakin dalam ia turun, semakin kuat aroma itu. Dan kemudian, ia melihatnya. Di dasar sumur, teronggok sebuah peti kayu kecil yang sudah lapuk, diselimuti tanah. Di atasnya, beberapa kuntum melati kering berserakan. Dengan tangan gemetar, Seno membuka peti itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah guci kecil yang tertutup rapat, dan beberapa helai rambut panjang yang masih terurai indah, meskipun sudah kusam. Jantung Seno berpacu kencang. Ia mengenali rambut itu. Rambut Surti. Dan guci ini. Ia pernah mendengar cerita bahwa sukma yang ditarik kadang disimpan di dalam guci atau wadah khusus sebagai media penampung. Seno mengangkat guci itu. Tiba-tiba, sumur terasa bergetar. Dinding-dindingnya seolah bergerak. Suara cekikikan melengking terdengar dari atas, disusul bisikan-bisikan yang kini menjadi seruan. Kembalikan! Kembalikan! Roh Surti. Ia marah. Ia tidak ingin dilepaskan, atau mungkin ia ingin menuntaskan dendamnya. Seno merasa terperangkap. Ia harus keluar dari sana, membawa guci ini, dan mencari tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dengan susah payah, ia memanjat keluar dari sumur, membawa serta guci dan rambut Surti. Kembali di rumah, Seno membuka guci itu dengan hati-hati. Di dalamnya, tak ada apa-apa selain udara kosong. Namun, begitu guci terbuka, hawa dingin yang mencekam menyelimuti ruangan. Bisikan-bisikan menjadi lolongan, dan bayangan-bayangan hitam menari di dinding. Seno teringat catatan Mbah Harjo, narik sukmo harus dilakukan dengan perjanjian darah. Ia mencari lagi catatan-catatan Mbah Harjo. Dan ia menemukan sebuah lembaran tersembunyi yang menjelaskan detail mengerikan. Ternyata, Mbah Harjo menggunakan ilmu narik sukmo bukan untuk mencelakai Surti. Justru sebaliknya. Surti, yang merasa dikhianati dan putus asa, telah melakukan perjanjian darah dengan entitas gelap untuk mendapatkan kekuatan, agar ia bisa membalas dendam pada Mbah Harjo. Mbah Harjo, yang menyadari bahaya ini, berusaha menarik sukma Surti dari raganya sebelum perjanjian itu sempurna, agar roh Surti tidak sepenuhnya dikuasai oleh entitas jahat tersebut. Namun, upaya Mbah Harjo tidak sempurna. Ia berhasil menarik sukma Surti, tapi sukma itu tetap membawa sisa-sisa dendam dan pengaruh dari entitas gelap. Mbah Harjo menyimpannya dalam guci agar roh Surti tidak merasuki siapapun. Sayangnya, tindakan ini justru membuat roh Surti terperangkap di antara dunia, tidak bisa tenang, dan terus mencari jalan keluar. Mbah Harjo menulis bahwa satu-satunya cara untuk melepaskan roh Surti adalah dengan memurnikan sukma itu. Namun, ia tidak sempat menjelaskan bagaimana cara memurnikannya. Seno menyadari bahwa ia telah terseret dalam konflik gaib yang rumit. Kakeknya, yang ingin melindungi Surti, justru menciptakan masalah yang lebih besar. Dan kini, ia yang harus menyelesaikannya. Lolongan di sekitarnya semakin kencang, disusul dengan suara pecahan kaca. Cermin di kamarnya pecah, dan bayangan Surti yang mengerikan melompat keluar, menatap Seno dengan mata merah menyala. Ia bukan lagi sekadar bayangan, ia adalah manifestasi nyata dari dendam yang terperangkap. Manifestasi Surti kini berdiri di depan Seno, memancarkan aura dingin dan mengerikan. Rambutnya terurai,
Matanya memancarkan amarah yang membara. Ia mencoba meraih Seno, jari-jarinya yang panjang dan kurus mencoba mencengkeram lehernya. Seno mundur, terkejut dan ketakutan. Kau harus memurnikan aku. Suara Surti melengking, bukan suara wanita cantik, melainkan suara berat yang serak, seolah ada entitas lain yang berbicara melalui dirinya. Bebaskan aku dari kutukan ini. Seno teringat kata-kata Kiai Harun, memurnikan Sukma. Ia harus menemukan cara. Ia mencari kembali catatan Mbah Harjo, berusaha mencari petunjuk yang terlewat. Ia menemukan sebuah halaman yang berisi simbol-simbol kuno dan sebuah kalimat yang berbunyi, air suci dari 7 sumber mata air, dibasuh dengan niat tulus, dan diiringi doa pengampunan. Mbah Harjo telah meninggalkan petunjuk. Rupanya, untuk memurnikan Sukma yang terperangkap, diperlukan ritual khusus. Seno tahu ini tidak akan mudah. Ia harus mencari 7 sumber mata air keramat yang tersebar di beberapa daerah, lalu melakukan ritual pemurnian. Dengan tekad bulat, Seno memulai perjalanannya. Ia mengunjungi desa-desa tetangga, mencari sumur-sumur tua dan mata air yang diyakini keramat. Setiap kali ia berhasil mendapatkan air dari satu sumber, manifestasi Surti akan muncul, mencoba menghentikannya. Terkadang ia muncul sebagai bisikan, kadang sebagai bayangan menakutkan, bahkan mencoba merasuki orang-orang di sekitarnya agar menyerang Seno. Namun, Seno tidak menyerah. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini dan membebaskan roh Surti. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, ia akhirnya berhasil mengumpulkan air dari 7 sumber mata air keramat. Malam itu, di sebuah tempat yang sunyi, Seno mempersiapkan ritual. Di bawah sinar bulan purnama, ia menaruh guci berisi rambut Surti di tengah, dikelilingi oleh 7 wadah berisi air suci. Ia mulai melafalkan doa-doa pengampunan yang ia pelajari dari Mbah Harjo dan Kiai Harun.